Gila, gue dikasih jam loh. Gue tuh orang yang paling nggak pernah beli jam. Gue punya jam tapi sedikit banget. Gila, gue dikasih jam Panerai. Gokil. Bersama Bapak Musik Indonesia. Bro, kayaknya Basement mau jadi main cave oke deh. Oke kan? Ini sih dari 2 orang sih, 3 orang udah bilang oke. Apa itu? Basement jadi tempat. Oh iya oke bro. Oke bro. Ntar aku numpang bro. Kita Basement kesempatan dulu lihat tempatnya, Tuh. biar lo ada referensi. Sumbang Ntar aku- Bugatti Kalau sama dia dia. duitnya nggak berseri, kalau gue Ya, kan masih Sumbang kerja sama Bugatti. gue masih kerja sama Gilang. Iya. Gue masih kerja sama Pak Deddy. Gimana dong? Gue kerja sama lu ya. Gue mahan berpartner lah. Oh iya. Gue kerja sama lu Gue aja. mahan berpartner, gue masih kerja sama Pak Deddy. Kadang ada beberapa langit musik. dia ngomong lah ya. Langit musik kasih job, langit musik. Kita Kau kita dong bang, ya MS Glow dong bang. MS Glow ngasih brand ambassador coba. Gading mana ya Gading? Gading. Yang penting sehat ya bro ya. Penting Rezeki nggak pernah putus, Betul. keluarga harmonis ya. Istri berapa? Oh istri satu lah, nggak pernah Raffi itu mana pernah bro? Ya kan bro? Nggak pernah. Kita harus mencintai istri. Istri. Doa terbaik itu dari istri. Luar biasa. Dan benteng terakhir itu adalah istri. Benteng terakhir itu ada istri. Walaupun gue nggak punya istri. Tanya Pak Deddy dong. Pak Deddy ini senior kita. Langit musik, terus ada apalagi Pak Deddy? Tiket Melon. apa saja? Melon. Bayangin aja, Pak Deddy pegang. Apa? Poin kalau Poin. ngomongin game yang dimainin semua anak Indonesia ya. Game semuanya Pak Deddy. Agregatornya dia ya. Agregatornya Langit Musik, Melon, Dunia Games tuh Pak Deddy semua. Nah, Jadi kita kalau silaturahmi sama siapa tapi aja. kalau ngomongin beauty product ya ini MS Glow. Glow. MS Glow produk lokal Indonesia number 1. Bilang gimana gua nggak bangga sama dia. Baik lo orangnya. Nggak sombong. Kan ada orang kalau kaya sombong. Kalau dia nggak sombong. Gak ada yang berarti sombongin ya Bi. Bener. Semua titipan. Itu. Ya, mana yang gue bingung tadi? Lu bisa pakai Panerai. Iya. Nih, ini dikasih Revano. Gelang Hermes. Baju Louis Vuitton dikasih Baimbong. Asik ya, lumayan. Yang penting kita saling support. Iya bro. Dikasih temen tuh paling ini. Oh. Gak ada nilainya. Jadi Sampai kapan? bisnis itu nomor 2 yang penting. Betul. Itu pertemanan. Betul. Kayak contoh Mas Gilang bertemanan. Pak Deddy aku udah menganggap seperti kakak sendiri. Aku suka nanya, Pak Deddy ini kalau Rans Musik bikin acara Pak Deddy ngasih arahan. An, gimana nih An kalau gue pengen menggait Rans model-model yang muda-muda yang generasi selanjutnya sama An, lagu-lagu yang enakan sama An. Siap bos. Jadi kita ini udah sinergi dan berkolaborasi. bener zamannya hari gini tuh udah zamannya kolaborasi. Kalau kita sendiri susah. Bener karena kan ya sekarang udah zamannya digital itu berkolaborasi. Jadi kalau kita nggak berkolaborasi susah bro. Susah. Tapi yang paling gampang adalah Iya. kalau kita nilai orang Hmm. ya, dengar kata orang lain gitu. Betul. Gimana? Menilai orang itu sukses, bagus, bagaimana adalah kata orang. Nah, saya kebetulan yang bergerak di musik, belum pernah dengar satupun musisi, artis siapapun yang nggak bilang Raffi nggak baik. Semuanya bilang iya. satu nama Raffi Ahmad Itu jelas. baik sekali. Enggak, tapi bener loh sekarang Betul. itu jangan kredibilitas kita karena uang atau karena kehausan semata. Betul. Karena kan kita pasti nanya. Betul. Misalnya suatu saat gua mau dikontrak misalnya sama MS Glow, pasti kan gua nanya, Raffi gimana? An, MS Glow gimana An? Iya. Ini gimana sih framingnya lu? An, sorry nih framing. Bro, gimana gua kalau bangun rumah sama Revano Satria? Wah, Revano Satria udah ngambil proyek-proyek orang luar negeri. Orangnya idealis tapi masih mau mendengarkan ini, karyanya ini. Nah, jadi sekarang itu zamannya udah mendengarkan konkret karya nyata, itu adalah yang paling terbaik. Makanya jangan sampai karena uang semata atau apapun apa jadi bikin kita jadi apa ya? Jadi buruk gitu. Ya kan? Tapi betul loh, Raffi memang semua orang yang ketemu jawabnya selalu Iya lah. gitu. Sampai aku tuh kadang-kadang mikir Raffi ini semua orang baik, takutnya dia tuh dimanfaatkan. Iya. Ya, itu sih bro. Saya bahas ya kemarin terakhir sama Mas Yopi ya. Mas Yopi yang ngomong. Minggu depan aku ke Mas Yofi. Nah, Mas Yopi ngomong. Mas Dedi, dia nggak Raffi, maksudnya kenapa ratingnya apa terus?
karena dia selalu baik sama orang. Juga didoakan banyak orang. Mau dapat cobaan, musibah segala macam terlindungi dengan doa-doa orang itu. Tapi aku punya prinsipnya Pak Deddy. Apa itu? Uang 5 juta, 10 juta, 10 juta, misalnya 50 juta. Ngapain kita berantem harus memutus tali silaturahmi karena uang segitu? Ya. Bener nggak? 50 juta, 100 juta kalau Allah kasih memang rezekinya kita. Ya Tapi Allah. kalau 50 miliar berantem nggak? Nah, yang makanya ada rumah ini bisa berantem. Makanya pakai pengacara. Kalau nggak ada pengacara kita bingung. Kalau 5 juta aman lah. Masa Sultan Andara ngomong ribut di bawah kasih? Kayaknya keren, tapi 5 juta loh. 50 pindah ke posisi kan? Kayak Aan gue bersahabat lama. Sekarang Aan dipercaya sama Mas Gilang untuk memegang digital, campaign. Tapi dia memang bagus. Aan itu Aquarius sama kayak gua, kerja keras, bergaulnya bagus, mudah memberikan kepercayaan sama orang selama hasilnya baik. Tapi Aan itu ya memang dia orang itu terlalu baik. Aku tuh kalau Aquarius tuh memang ya udah deh gitu. Oh, sama. Kita malas berantem sama orang kan. Kalau berantem pun ya udah deh. Kita daripada berantem kita ngalahin aja. Iya. Kalau Pak Deddy itu orangnya yang aku salutin sama Pak Deddy itu bisa dia masuk ke semua. Padahal paling senior itu, paling uzur itu Pak Deddy. Bapak musik Indonesia, bro. Tapi Pak Deddy bisa masuk ke umur 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Belum tentu aku di sumur Pak Deddy bisa mau masuk ke sumur segitu. Ya. Mungkin kan Pak Deddy juga dengan posisinya yang oke, dengan pengalamannya, dengan ya orang udah kerja berapa tahun Pak Deddy di Telkomsel? Baru 24 tahun. 24 tahun ibaratnya kan juga ya ngapain sih gua harus nge-approach anak muda ibaratnya ya, istri, keluarga, anak sudah tercukupi. Tapi Pak Deddy mau ibaratnya itu kalau orang udah naik, udah mentok ke atas, dia tuh harus turun ke bawah, cari teman untuk bisa naik ke atas. Itu yang Pak Deddy lakukan. Makanya Pak Deddy itu dia selalu turun ke bawah, nanti cari teman lagi untuk naik ke atas. Karena kalau kita udah di atas sudah mentok, kita sudah terbuai dengan dunia, mau ngapain kita di atas? Orang kalau di atas itu tinggal nunggu jatuhnya sakit. Tapi kalau kita tahu turunnya, caranya turun ke bawah, naik ke atas itu nggak akan sakit. Orang di atas nggak tahu turun ke bawah, pas jatuh sakit, dia nggak bisa naik lagi. Iya bener gak? Udah konsultan psikologi ya. Raffi Agnes. Tipe pendengar ini. Kemarin ulang tahun dia bilang loh satu-satunya artis yang pernah gue datengin ulang tahun bawain gue doang. Ke kantor gue. Pak Deddy, Manajer artis maksudnya. Revano Satria juga gokil ya. Iya, saya baru beli rumah bang di Ragunan. Bisa kali. Ini arsitek corporate dan arsitek personal yang oke. Dia punya idealis yang tinggi, tapi nggak tahu kenapa dia approachment ke klien itu beda. Karena ada orang yang memang anak buah gua aja, ini Pak Deddy, Mas Gilang, Revano tuh nggak pernah menyuruh anak buahnya untuk approach. Beliau sendiri yang approach sama kita. Jadi karena orang Indonesia itu beda sama orang luar negeri. Orang luar negeri yes no itu perlu. Orang Indonesia itu ketok romo, silaturahmi, basa-basi itu ada. Sekedar misalnya contoh nih, Pak Deddy datang ke sini, wah itu kan kita kan wah gila bosnya Melon, Gua berapa bosnya kali suruh datang jam 1 malam. Pak Deddy datang. Maksudnya kan ya seorang apa ya, seorang ya posisinya ya kalau kita udah berada di atas kan udah deh gue kirim bunga aja, gue kirim ucapannya. Tapi Pak Deddy dan Revano nggak pernah gitu. Coba lihat nginep, coba mana arsitek nginep di rumah 3 hari 2 malam. Gue kepikiran soalnya ini gimana bener-bener buat apa ya, buat kepuasan si kliennya. Karena dia bisa aja nyuruh anak buahnya. Tapi gara-gara nginap inilah kita bicara basement itu menjadi tempat baru. Jadi akhirnya basement banyak mobil. Parkir mobil. Kalau hanya basement buat parkir mobil, semua orang juga memang basement parkir mobil. bener juga sih. Kayak Mas Gilang luar biasa. Dari tukang cuci mobil, Motor. tukang cuci Bahkan motor nggak mobil. sampai sekarang dia bisa mencuci muka kita menjadi ganteng. Tugasnya dia mengglowingkan Indonesia, bro. Tugasnya Gua nggak MS2 kebayang dia dilarikan dia cuci muka. cuci muka Indonesia sehingga bisa mengglowingkan Indonesia. Tugasnya berat, bro. Tapi menurut gua salah satu yang
kenapa MS Glow sukses? MS Glow itu bener-bener pandangannya itu lebar. Lu bayangin aja, nggak pernah ada produk kecantikan pria atau wanita, misalnya contoh, dia pengennya yang ganteng, dia pengen yang keren, dengan yang bener-bener bintang. Mas Gilang, semua dari berbagai lini dia ambil. Itu hebat. Jadi orang Akbar Rais, contoh Akbar Rais, muka mah gantengan gue daripada Akbar Rais. Tapi Akbar Rais menjadi brand ambassador. Karena Mas Gilang ingin mengambil segmen otomotif. Fitra Eri, Omobi, Arif Muhammad disupport dengan apa Mas Gilang? MS Glow for Men sama Ridwan. Itu gila. Jadi Mas Gilang itu luas. Dia lihat opportunity semua lini, dari otomotif, wanita karir, wanita rumpi, tante-tante, anak muda, laki-laki perkasa, laki-laki ganjen, semua diambil sama MS Glow. Yang belum cuma satu bro, arsitek. Kena debu terus. Kalau ini arsitek. Kirim bro, gajah bro. Langsung kita kirimi bro, yang baru bro. Yang baru oke. Pakai aja. Jadi intinya Gua belum dikirimin tuh. kirim juga bro. Gimana? Ini harus ke klinik bro. Gua belum di follow sama juragan tenan. Oh iya, sorry Pak. Dedi Suherman. Bro, bisa lu apa bro? Revan. Jadi intinya dengan pembicaraan kita ini, dengan kita berbagai Ini kan di setting loh, baru tempat keren loh. ini berbagai background, gua entertainment, Iya. ini pengusaha, arsitek, profesional, BUMN dengan Sudah, saya full level oke. Thank you. Aan sebagai Apa bro? creative planner. Wih, amin. Ini jadi kita nggak pernah memungkiri kalau zaman sekarang adalah zaman kolaborasi. Jangan pernah, kalau zaman dulu mungkin ya semua orang itu kapitalis, mau gede-gede sendiri. Kalau sekarang kita bisa besar bersama, kita bisa susah bareng, kita bisa sukses bareng. Jadi kolaborasi itu penting. Sukses untuk Mas Gilang, MS Glow, Revano Satria, RSI Group, sukses untuk Melon, tiket apa saja, dunia games, apalagi Lagi musik. lagi musik. KC Entertainment, Aan Story. Jangan dong, kasih pesan dia ulang tahun loh. Ya, selamat ulang tahun buat Nah, Raffi. satu-satu, kenapa? Raffi gantian. Saya pucuk. Hah? Gimana coba? Raffi Ahmad saya kenal, saldo saya 800.000. Kenapa? Saldonya 800.000. Kenal Raffi Ahmad. Gue datang ke kosan, ke kontrakan kantor dia. Iya. Padahal gue tuh orangnya memang nggak pernah punya nggak pernah punya niat atau nggak pernah punya agenda yang lain. Kalau mau berteman dulu, nggak pernah karena mau berteman karena di bisnis. Baimong pula. Ini Baimong. Baimong adalah entrepreneur. Dari artis stripping, Bro, karena dia udah tahu dong sama Imong. Ayo sini gua. Baimong udah nggak mau syuting stripping lagi karena apa? Karena YouTube-nya udah kaya. Foto ya? Ayo bro. Sama bro, orang bertiga dong. Ayo. Vlog siapa tuh? Nanti lanjut. Udah. Gue dulu ke kantornya dia yang di Ragunan. Jadi dulu Raffi pertama kali ketemu gue di Pondok Indah. Padahal kenal gue masih jadi ala-ala dasar dulu. Tapi gak kenal. Terus? Raffi gak telepon. Gue waktu itu manajer Steffi. Ya kan, manajer Steffi terus bro, ketemuan yuk, gue mau bikin film nih. Gue mau Steffi Zamora main gitu. Sama dia bikin film. Iya, ketemu di PIM. Film apa bro? 13 udah mantap. Terus download Al Ghazali, Atta Halilintar, Mika Tamayong, Segi Zamora. Berarti baru bro. Baru 3 tahun lalu. 17 akhir. 3 tahun, 4 tahun. Terus gue di sela-sela meeting gue tembak aja bro, YouTube lo kenapa nggak jalan bro? Ayo bro jalanin yuk. Dari itu ya? Dari itu. Untung gue ya. Tapi memang terus improve juga, mantap. Nggak, karena dulu Dia nggak TV. percaya digital dulu, parah. Dulu kan TV kita udah 10 tahun kan. Iya. Kita udah kaya gara-gara kerja di TV dulu. Iya. Gak mungkin lah TV mati kan. Iya, gak mungkin TV mati. Dia nggak percaya banget sampai apa ya? Gak mungkin loh bro, tinggal menunggu loh bro. Dari beli kamera aja dia mikir dulu karena menurut dia kayak investasi apa nih? Ngapain gue di YouTube karena akhirnya makanya gue uang di digital itu berbagi sama Nagita. Karena gue pikir nggak ada duit, nggak ada profitnya. Udah kamu pegang aja, gue bilang lagi. Sekarang udah begitu. Berarti gue pahlawan dong berarti lu. Buat beli digital ya. Ya kan Gi? Ya kan? Ya. Ya, iya. Woi, ada Mas Sandy. Iya dong. Keren, duduk.
Terus Pak Dedi. Sini dong ya. Ayo Pak Dedi, Sini, Pak Pak. Dedi. Sekarang Pak Dedi. Aku ada syutingan bentar di atasnya. Sama siapa? Pulang. Itu built-in. Sini, Mbak. Dia belanja. Aku tadi tawarin Cici. Hadiahnya apa sih Sorry, tadi? aku nggak suka. Aku Ini. sukanya mentahnya. Dia defense-nya bagus. Oke, bagus. Coba dia gitu. Karena dia nggak ada defense. Lu tawarin apa jebol. Jawab gitu. Kan dia. Ya pada apa-apa. Tapi emang nggak suka. Iya, emang ada orang yang nggak suka. Lebih sukanya main, jangan main gitu ya kan? Dia mau apa aja suka udah menawarin. Kalau Mbak Sini itu bukan apa yang suka, semuanya bisa dibeli. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Malang dong, yuk. Iya nih harus ke villa barunya. Depan seminggu sebelum inilah puasa lah kemana gitu, Bali apa kemana gitu. Minggu depan dong. Mas Gilang itu kemarin bawa Aku mobil punya masuk voucher ke banyak banget. Dubai. Dosen atau Kemarin kan kayak yang dengan angkut mobil ke dalam Bromo. Iya. Memang boleh mobil. Wih, kita Oh karena khusus saja. Pokoknya gitu guys, ini kebersamaan kita. Ada Mbak Sedi, ada Mbak Stefani istri-istri. Pokoknya kalau kita sukses harus silaturahmi. Oke? Kunci sukses itu adalah perbanyak silaturahmi. Oke guys, thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, blog Aan, and subscribe Rans.